Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 686 sampai bab 690. Setelah mengatakan itu, pria kuat bertopeng itu membunuh ke arah Omi. Omi selalu waspada dan tidak memiliki kecerobohan. Dan ketika dia melihat bahwa pihak lain menyerang, Omi tidak ragu untuk melakukannya. Tentu saja, Omi sedang melemparkan lagu pengantar tidur. Dan kebetulan dia telah mencapai tingkat ke-8 dari latihan lagu pengantar tidurnya. Jadi mari kita ambil lelaki tua ini dengan bakat bawaan yang sempurna dan mencobanya. Omi memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Setidaknya Omi yakin bahwa dia tidak akan terbunuh. Lagu pengantar tidur, suara kecil dan halus ditransmisikan ke telinga perfeksionis bawaan. Mengejutkan. Bahkan energi muskil bawaan yang sulit dipahami tidak dapat memblokirnya. Karena ditransmisikan melalui suara. Orang kuat kesempurnaan bawaan itu tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Dan ada sedikit perlambatan. Bang, Omi menyerang selama momen kelambatannya. Sayangnya, Omi, bagaimanapun juga, berada di tahap tengah bawaan. Dan energi muskil bawaan pihak lain jauh dari apa yang bisa dipatahkan Omi. Omi menemukan bahwa dia tidak bisa mematahkan ki abstrus bawaan lawan dan tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Dia tidak bisa mematahkan ki abstrus bawaan pihak lain. Sementara pihak lain, di sisi lain, bisa mematahkan abstrus ki bawaannya dengan mudah. Omi, kamu tidak bisa melarikan diri, kata perfeksionis bawaan itu. Jangan berani memaksaku. Omi sangat marah. Paksa kamu. Kamu tidak layak untuk memaksamu. Setelah mengatakan itu, kesempurnaan bawaan itu terbunuh lagi. Omi juga menggunakan lagu pengantar tidur. Tetapi kali ini, Omi berpikiran terbuka. Dan Omi langsung menghabiskan semua energi mentalnya untuk lagu pengantar tidur. Omi harus memastikan untuk membuat kesempurnaan bawaan ini pingsan. Jika tidak, Omi paling banter hanya bisa menghentikannya setiap kali dia membunuh. Yang tidak akan ada habisnya. Dan Omi akan perlahan-lahan kelelahan olehnya. Jadi, hanya berpikiran terbuka. Dia menghabiskan semua energi mentalnya pada lagu pengantar tidur sekaligus. Sehingga serangan lagu pengantar tidurnya akan maksimal. Tapi konsekuensi dari ini adalah jika dia tidak menyerang lawannya sekaligus, maka Omi akan selesai. Karena Omi tidak akan memiliki energi sendiri setelah itu. Tapi tidak ada jalan kembali hari ini. Omi harus mengambil gambar. Lagu pengantar tidur. Omi tiba-tiba menyalurkan semua energi mentalnya ke dalam lagu pengantar tidur. Orang tua kesempurnaan bawaan itu memandang Omi dengan tidak percaya. Dia merasakan sesuatu dalam jiwanya menarik-nariknya. Pada saat berikutnya, mata lelaki tua kesempurnaan bawaan itu menjadi hitam dan dia jatuh. Omi sangat gembira. Dia menggunakan semua energi mentalnya dan bertarung dengan kekuatan penuh lagu pengantar tidurnya. Tetapi dia benar-benar mengeringkan lelaki tua kesempurnaan bawaan ini. Tentu saja, mungkin juga orang tua ini berada di sisi lemah kesempurnaan bawaan. Omi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jika dia menunggunya bangun, Omi akan selesai. Omi sekarang harus mengambil kesempatan untuk mengakhiri hidupnya sementara dia pusing dan tidak memiliki ki yang sulit dipahami bawaannya untuk melindunginya. Omi menusuk arteri utama leher lelaki tua yang selesai bawaan itu. Pada saat ini, lelaki tua kesempurnaan bawaan itu sudah bangun. Dia pingsan oleh lagu pengantar tidur Omi kurang dari 1 detik. Dan berkat tindakan cepat dan tegas Omi. Bang, Omi terlempar terbang dengan satu serangan telapak tangan. Terlepas dari kenyataan bahwa arteri di lehernya sudah melonjak dengan darah. Namun, serangan telapak tangannya menerbangkan Tang Su Chen. Tiba-tiba, membuat darah menyembur dari lehernya sendiri mengikuti lebih buruk. Wow, aorta lehernya menyemburkan darah ke seluruh tanah. Lelaki tua itu membuka matanya. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Tahap tengah bawaan distrik. Bagaimana dia bisa pingsan? Meskipun dia Omi ini adalah mesmeris kelas 10 sekarang. Tetapi mesmeris kelas 10 dia secara alami tidak sadar. Bahkan mesmeris kelas 10 tidak menimbulkan ancaman baginya. Tetapi hasilnya adalah hasilnya. Omi, anggap kamu kejam, orang tua yang merupakan bawaan yang sempurna ingin terbang. Dia sekarang harus segera pergi ke penyembuh atau dia akan mati. Omi berkata.
Semakin banyak kamu bergerak, semakin cepat kamu akan mati. Kamu dapat menjamin bahwa kamu tidak akan naik ke langit di udara selama 10 meter sebelum kamu jatuh dan mati. Jika aku jadi kamu, aku hanya akan berbaring diam. Aku tahu kamu ingin pergi ke penyembuh. Tapi aku penyembuh. Dengan kekuatan penyembuh kelas 10-ku. Tidak ada masalah sama sekali untuk menyelamatkanmu. Katakan saja padaku siapa yang mengirimmu untuk membunuhku. Omi, aku telah meremehkanmu karena tidak bisa membunuhmu hari ini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu sepertinya tidak mempercayai kata-kata Omi dan segera terbang menjauh. Omi mendengus. Aku sudah memotong lehernya menjadi 2. Dan dia masih menggunakan kekuatan internalnya untuk terbang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Benar saja. Lelaki tua itu terbang sekitar beberapa lusin meter. Dan begitu dia terbang keluar dari pintu rumah Omi, seluruh tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat di jalan di luar rumah Omi. Setelah berjuang sebentar, lelaki tua yang merupakan penerus bawaan itu meninggal. Matanya terbuka lebar saat dia meninggal. Dia berpikir bahwa dia akan dapat bertahan sampai penyembuh menyembuhkannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan begitu cepat. Kematian seorang perfeksionis bawaan di siang hari bolong menyebabkan sensasi di jalan. Segera seseorang melapor ke kantor resmi 9 sekte di kota Wangjing. 29 sekte kesempurnaan bawaan polisi ilahi datang untuk menyelidiki pembunuhan itu. Karena kematian adalah kesempurnaan bawaan, masalahnya sangat serius. Membunuh di kaki langit tidak diizinkan oleh hukum Kekaisaran Yan Huang. Begitu banyak balas dendam di Kekaisaran Yan Huang adalah operasi pembunuhan. Dan Pangeran ke-42 mengirim pria tua kesempurnaan bawaan ini untuk membunuh Omi, yang juga bertopeng untuk membunuh Omi. Omi berdiri di atap dan menghela nafas. Lelaki tua ini meninggal di jalan di depan rumahnya. Jadi dia pasti ada hubungannya dengan itu. Omi segera pergi untuk berkonsultasi dengan Pangeran ke-40. Setelah kejadian sebesar itu, Omi takut dia tidak akan bisa menahan diri. Yang mulia, seorang lelaki tua penyelesaian bawaan bertopeng baru saja datang ke rumah saya dan mengancam akan membunuh saya. Tetapi saya melakukan yang terbaik untuk menggunakan semua energi mental saya pada serangan yang memukau. Mungkin lelaki tua itu adalah penyelesaian bawaan yang lebih rendah. Tetapi dia sebenarnya linglung sejenak oleh serangan kekuatan penuh saya yang memukau. Aku mengiris setengah lehernya pada detik itu. Setelah itu dia bangun. Terbang menjauh meskipun ada bujukanku. Dan jatuh ke kematiannya karena tanpa tubuh dari udara begitu dia mencapai jalan di depan rumahku. Ah, Omi. Bagaimana kamu bisa membunuh bawaan Pangeran ke-40 terkejut? 40 yang mulia. Mari kita tinggalkan itu untuk saat ini. Akankah orang tua yang meninggal di jalan di depan rumah saya ini berada dalam masalah? Saya baru saja melihat 2 pejabat pemerintah yang sangat kuat dan tampaknya pergi ke tempat kejadian. 40 pangeran berkata. Mereka adalah tahanan dewa dari 9 sekte kota Wangjing. 9 sektor. Ya. 9 sektor adalah lembaga penegak hukum tertinggi di Kekaisaran Yan Huang. Dan orang-orang terkuat di 9 sektor melindungi stabilitas seluruh Kekaisaran Yan Huang. Bukan hanya kota Wangjing, tetapi semua rumah Yan Huang Empire. Selama ada kasus besar di salah satu provinsi Kekaisaran Yan Huang, polisi ilahi 9 sektor akan bergegas. Kematian seorang perfeksionis bawaan di kota Wangjing pasti bukan masalah sepele. Belum lagi 9 sekte sudah terlibat dalam penyelidikan. Jadi apa sekarang? Itu adalah orang yang datang untuk membunuhku lebih dulu. Ngomong-ngomong, mari kita ambil selangkah demi selangkah. Siapa yang mencoba membunuhmu? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Lelaki tua dengan bakat bawaan yang sempurna itu berkata dia ingin membunuhku begitu dia bertemu denganku. 40 pangeran mendengus. Kamu kembali dulu. Aku akan mengirim seseorang ke 9 sekte untuk mencari tahu siapa almarhum itu. Dan kita akan tahu siapa yang mengirimnya untuk membunuhmu. Bagus. Pada saat ini, di rumah Pangeran 42, laporkan yang mulia. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? 9 pintu memintamu untuk pergi ke sana. Ada kasus pembunuhan yang perlu kamu bantu dalam penyelidikan. Alis Pangeran Yanlin berkerut. Kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan apa yang ada hubungannya denganku? Ya, ini Rumpeliau. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Bukankah dia pergi dan membunuh anjing itu Don Omi? Yang mulia. Ramsiliao meninggal. Meninggal di jalan. Jadi 9 sekte meminta Anda untuk membantu dalam penyelidikan. Pangeran Yanlin terkejut. Bagaimana ini mungkin? Ramses Liao setidaknya seorang perfeksionis bawaan.
Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Yang mulia, mayatnya masih di 9 sekte. Dia pergi untuk membunuh Omi. Tidak mungkin Omi bisa membunuhnya. Mungkinkah 40 pangeran membunuhnya? Yan Weng itu. Dia memiliki keberanian untuk membunuh orang-orangku. Pergi ke Departemen 9. Saat ini, di rumah Omi, Qi Sueyun datang setelah tahun baru. Qi Sueyun berjalan ke halaman rumah Omi, di mana Xiao Meng dan Simran sedang menunggu kembalinya Omi. Saudari Qi, kamu di sini. Xiao Meng berteriak ketika dia melihat Qi Sueyun. Qi Sueyun mengangguk sedikit kepada Xiao Meng, selalu merasa bahwa suara ini agak akrab. Terakhir kali Omi memperkenalkan Xiao Meng, dia merasa bahwa suara ini akrab baginya. Tetapi dia bukan orang yang suka mengejar sesuatu. Jadi dia tidak akan menyelidiki apakah dia telah melihatnya di suatu tempat atau semacamnya. Karena dia tidak mengenal orang ini di kepalanya. Kali ini, dia datang setelah tahun baru. Masih tinggal di rumah Omi terlebih dahulu. Dan gadis ini memanggil saudara perempuannya Qi lagi. Membuatnya merasakan sedikit keakraban lagi. Qi Sueyun memandang Simran lagi. Dan mengangguk samar padanya juga. Tidak berbicara. Melepaskan diri ke kamar tempat dia tinggal. Simran dalam hati berkata, Qi Sueyun benar-benar orang yang kesepian Dengan santai menganggukkan kepalanya untuk menyapa. Dan kemudian tidak berbicara. Segera kembali ke kamarnya sendiri. Xiao Meng berteriak lagi. Saudari Qi, apakah Anda benar-benar tidak mendengar suara saya atau apakah Anda sengaja mengabaikan saya? Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh saat itu. Apa yang kamu katakan? Alis Qi Sueyun berkerut. Saudari Qi, sepertinya kamu benar-benar melupakanku. Yah, apakah kamu ingat? Ketika kamu seorang pembunuh, kamu mengenal seorang teman, bernama Meo Hetmo. Qi Sueyun memandang Xiao Meng dengan heran. Pada saat ini, dia sepertinya ingat. Tidak heran suara Xiao Meng agak akrab. Hehe, Sister Qi, saya kepala Meong Meng lah. Jadi Anda tidak mendengar suara saya Saya pikir Anda sengaja mengabaikan saya. Saat itu Anda pergi ke Changzhou untuk melakukan misi. Bukan karena saya tidak membantu Anda. Tetapi saya memiliki sesuatu dalam kehidupan nyata. Saya sangat gelisah dan cemas selama waktu itu. Setelah itu saya melambat. Saya tidak dapat menghubungi Anda. Maka saya tidak mencari informasi Anda lagi. Kamu adalah peretas bernama Meo Hetmo. Bagaimana ini mungkin? Kamu masih anak kecil. Qi Sueyun memandang Xiao Meng dengan tidak percaya. Dia berpikir bahwa ahli peretas yang dia kenal, kepala Meo Meng, setidaknya sudah dewasa. Bahkan setengah baya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah seorang gadis kecil. Tidak heran dia merasa suara itu agak akrab sebelumnya. Saudari Qi, saya hanya setahun lebih muda dari Anda lah. Hanya saja saya sedikit lebih imut. Dan Anda memperlakukan saya seperti anak kecil. Ada baiknya Anda tidak marah pada saya. Xiao Meng, sebenarnya kamu. Aku bahkan belum melihat wajah aslimu. Jadi seperti inilah penampilanmu. Qi Sueyun berkata dengan agak gembira. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Tetapi tatapan ringan, tertawa atau naik untuk pelukan atau sesuatu seperti itu. Bahkan lebih tidak mungkin. Dia bukan tipe orang seperti ini. Sister Qi, saya mengenali Anda ketika Anda pertama kali datang ke sini sebelum tahun baru tahun lalu. Meskipun saya tidak memvideokan Anda. Tetapi ketika saya seorang peretas, setidaknya saya melihat Anda dalam pengawasan. Saya pikir Anda mengenali saya dan mengabaikan saya. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa itu adalah suaramu saat ini. Aku hanya berpikir itu terdengar akrab. Tapi aku tidak suka mengejar mengapa itu akrab. Aku berhenti menjadi pembunuh setelah misi itu di Changzhou. Lalu aku pergi ke Akademi Seni Bela Diri dan kami kehilangan kontak. Aku berterima kasih kepadamu atas semua bantuan yang kamu berikan padaku dalam 3 bulan itu. Sama-sama, Qi Sueyun dan Xiao Meng baru saling kenal selama 3 bulan. Jadi itu tidak terlalu akrab. Hanya kenalan yang ramah. Qi Sueyun mengangguk. Lalu kehabisan topik dan kembali ke kamarnya. Menebak bahwa itu akan terjadi beberapa hari kemudian ketika dia keluar lagi. Omi berjalan ke halaman. Simran sibuk. Omi, bagaimana? Siapa yang mengirim seseorang untuk membunuhmu? Saya tidak tahu. 40 pangeran sedang menyelidiki. Biarkan saya kembali dulu. Ambil saja selangkah demi selangkah. Apakah Qi Sueyun ada di sini? Omi melihat ke arah pintu kamar Qi Sueyun dan berkata. Yah, baru saja tiba, kata Simran. Qi Sueyun datang setelah tahun baru. Dan Su Meiqian tidak tahu kapan dia akan berada di sini.
Jadi seharusnya dalam 2 hari ke depan. Omi berjalan ke pintu kamar Ki Sueyun dan mengetuk pintu. Cabang Yah. Ki Sueyun membuka pintu. Ki Sueyun. Selamat tahun baru. Kata Omi. Ki Sueyun juga menganggukkan kepalanya sedikit. Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Mereka yang tidak tahu mengira dia adalah orang yang kurang hadiah. Hanya mereka yang tahu-tahu bahwa dia adalah orang yang sangat menarik diri yang jarang berbicara dengan siapapun. Omi mungkin masih menjadi pria yang paling banyak berbicara dengannya. Mengapa kamu di sini sepagi ini? Omi bertanya. Ki Sueyun menganggukkan kepalanya dan berkata, Omi, aku memikirkan cara untuk mengobati racunmu. Ah, tidak mungkin. Omi terkejut. Racun kuno sutra 3 mayat keluarga Huo yang telah dipukulnya telah disembuhkan oleh Ki Sueyun. Omi agak tidak percaya dengan bakatnya dalam meracuni. Masuklah. Aku akan memberimu penawar racun. Ki Sueyun berkata dengan lugas. Bagus. Omi khawatir tentang bagaimana menyembuhkan racun kuno kitab suci 3 mayat ini. Periode 1 bulan hampir habis. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ki Sueyun telah menemukan penawar untuknya. Ki Sueyun menutup pintu kamar. Simran dan Xiao Meng sedang menunggu di luar. Ki Sueyun mengeluarkan kain hitam dan berkata, aku harus menutup matamu. Ah, kamu masih harus ditutup matanya untuk penawarnya. Omi dipenuhi dengan kebingungan. Jangan bicara. Lebih baik jika kamu membiarkan dirimu tertidur. Ki Sueyun menutup mata Omi. Bagus. Omi tidak terlalu memikirkannya dan segera membiarkan dirinya tidur. Ki Sueyun membiarkannya melakukannya. Itu pasti penawar racun yang lebih baik. Faktanya, penutup mata Ki Sueyun terhadap Omi serta membuatnya tertidur tidak ada hubungannya dengan penawar racun. Alasan mengapa Ki Sueyun melakukan ini adalah karena dia tidak ingin Omi tahu metode detoksifikasi racunnya. Ki Sueyun mengeluarkan jarum suntik kecil, lalu menggulung lengan Omi dan melihat garis hijau di lengan Omi. Jarum suntik Ki Sueyun menembus lengan dan perlahan menarik semua racun dari tubuh Omi ke dalam tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, wajah Ki Sueyun menjadi pucat. Itu benar. Penawar yang ditemukan Ki Sueyun adalah bahwa itu metode menggambar racun itu adalah menanam racun ini di tubuhnya sendiri juga. Menyebabkan keduanya diracuni oleh racun kuno sutra 3 mayat. Kemudian, menggunakan teknik yang telah dia teliti, dia kemudian akan menarik semua racun dari pihak lain untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, wajah Ki Sueyun pucat. Dia telah diracuni oleh racun kuno 3 kitab suci mayat. Namun, Ki Sueyun terus bersikeras bahwa Omi belum menyelesaikan racunnya. Karena Ki Sueyun belum mulai menginduksi racun itu. Terus terang, yang disebut daya tarik racun adalah metode menarik seperti jenis untuk menarik semua racun dari tubuh Omi kepadanya. Ki Sueyun berhati-hati. Dan setelah sekitar 1 jam, semua racun di tubuh Omi tertarik padanya. Garis hijau yang jelas ada di lengan Ki Sueyun. Sementara itu tidak ada di tubuh Omi. Ki Sueyun juga tidak membangunkan Omi dan membiarkannya tetap tidur. Dia sendiri menggigit bibirnya, mengambil segenggam rumput beracun dari tas, dan kemudian memakan semuanya mentah-mentah. Racun ini juga merupakan racun ganas. Namun, ia memiliki satu perbedaan besar. Rumput beracun ini tidak akan membunuh siapapun. Itu akan melumpuhkan hati seseorang. Setelah lumpuh, meskipun jantung tidak bisa merasakan detak jantungnya berdetak, dan kecepatan detak jantungnya akan sangat berkurang. Dan fungsi seluruh tubuh akan rusak parah. Tetapi hatinya tidak akan diserang oleh racun lain. Dengan cara ini, racun kuno sutra 3 mayat yang dipukul Ki Sueyun dengan kemauan ini bisa melindungi hati yang menyamar. Sehingga tidak akan berakhir diracuni sampai mati. Ki Sueyun akan memiliki lebih banyak waktu untuk menemukan penawar racun. Tetapi racun kuno 3 mayat kitab suci merusak meridian. Yang tidak dapat diselesaikan oleh Ki Sueyun. Alasan mengapa dia menggambar racun kuno kitab suci 3 mayat ke dirinya sendiri adalah karena dia merasa bahwa itu dia bukan seorang praktisi seni bela diri. Dan tidak masalah jika meridiannya terkorosi. Sedangkan Omi tidak bisa. Dan bahkan salah satu dari mereka akan menjadi tidak berguna jika terkorosi. Oleh karena itu, Ki Sueyun tidak ragu-ragu untuk menarik racun kuno meridian 3 mayat ke dirinya sendiri. Dia menahan rasa sakit kelumpuhan jantung. Sangat mengurangi fungsi tubuh. Dan konsekuensi dari meridian yang terkorosi, sementara Omi terhindar dari korosi meridian. Dia tidak pandai seni bela diri. Jadi selama dia melumpuhkan hatinya dan mempertahankan hidupnya, itu sudah cukup. Ketika Omi bangun, dia tidak tahu berapa lama dia tidur, hanya untuk melihat Ki Sueyun berdiri di kedalaman ruangan. Punggungnya padanya, seolah-olah dia sedang melakukan penelitian. Suewon.
Apakah aku sudah menyingkirkan racunnya? Qi Sueyun mengangguk. Masih membelakangi Omi. Omi tahu kepribadiannya dan mengira dia seperti itu. Jika Omi berjalan untuk melihat ke depannya saat ini, dia akan tahu bahwa Qi Sueyun pucat dan sepertinya menderita sakit perut yang parah. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Oke. Tutup pintunya. Jangan ganggu aku jika kamu baik-baik saja. Aku akan belajar racun dalam 2 hari ke depan. Kamu juga tidak boleh bekerja terlalu keras. Ambil satu langkah demi satu. Aku tahu. Omi berjalan keluar ruangan dan mengunci pintu. Qi Sueyun tidak berbalik sepanjang waktu. Dan telah berdiri di depan meja dengan salah satu zat beracun di dalamnya. Sibuk dengan sesuatu. Namun, ketika Omi keluar dari ruangan, dia sepertinya tidak bisa menerimanya lagi dan tubuhnya jatuh. Menutupi perutnya dan menahan rasa sakit yang hebat. Haha, sudah sembuh, kata Omi dengan gembira. Xiao Meng berkata, saudari Qi benar-benar luar biasa. Simran juga tertawa. Untung juga Xiao Meng. Jika tidak maka akan sulit untuk dilakukan. Bukankah 40 pangeran mengatakan bahwa mereka akan memikirkan solusi untukmu? Mengapa mereka semua diam? Dia setidaknya seorang pangeran. Jika dia benar-benar datang ke pintu untuk meminta penawarnya, apakah keluarga Huo tidak berani memberikannya? Omi mendengus. Keluarga Huo bertekad untuk membuat saya menyia-nyiakan meridian saya. Pangeran ke-40 menyuruh orang-orang pergi ke keluarga Huo tahun lalu dan meminta mereka untuk memberi saya penawar. Tetapi keluarga Huo mengatakan bahwa racun kuno kitab suci 3 mayat sangat sulit untuk dikembangkan. Dan penawarnya bahkan lebih sulit. Dan mereka tidak memiliki obat penawar yang sudah jadi di tangan. Mereka meningkatkan penelitian mereka dan pasti akan mengembangkannya bulan depan. Tidak pernah membahayakan hidup saya. Bulan depan. Kalau begitu kamu sudah merusak satu meridian. Ya. Jadi keluarga Huo berhati besi untuk membiarkan saya merusak meridian dan kemudian memberi 40 pangeran penawar. Dalam hal ini, itu juga memberi penjelasan kepada 40 pangeran. Dan saya sudah merusak meridian. Bahkan jika saya menuntut kaisar, saya akan mengambil keluarga Huo tidak mundur. Selain itu, saya juga telah membunuh lebih dari selusin anak keluarga Huo. Kaisar tidak akan bisa mengatakan apa-apa jika dia tahu. Selain itu, kaisar mungkin belum memihak saya. Inilah alasan mengapa keluarga Huo begitu percaya diri. Lagi pula, keluarga Huo mereka juga memiliki 2 di luar bawaan. Dan juga dekat dengan pangeran ke-36. Jadi pangeran ke-40 juga tidak punya pilihan. Tapi untungnya, Xiao Meng memecahkan masalah untukku. Tatapan Omi dingin. Keluarga Huo ini, mereka pasti harus diberi pertunjukan di masa depan. Tepat pada saat ini, 2 pria kuat berpakaian seperti pejabat datang dari luar. Keduanya terlambat bawaan. Siapa Omi? Saya, Omi. Departemen 9 memanggilmu untuk pergi dengan cepat. Seseorang menuduhmu dan 40 pangeran melakukan pembunuhan. Oke. Aku akan berada di sana. Pergi sekarang. Omi mengikuti 2 pejabat pemerintah yang kuat. Omi tiba di 9 sekte dan melihat seorang pria sekaligus di aula umum. Pangeran ke-42, Yanlin. Omi tercengang. Mungkinkah orang yang dikirim untuk membunuhnya adalah pangeran ke-42 ini? Omi sepertinya tidak menyinggung pangeran 42 ini, kan? Seorang pria kuat dari 9 sekte yang melampaui sifat bawaan duduk di atas aula publik. Gerbang 9 sektor adalah lembaga penegak hukum yang sangat kuat. Dan orang kuat di dalamnya secara alami luar biasa. Lihat yang mulia, Omi berjalan ke ruang publik dan memberikan penghormatan. Kamu Omi, yang memenangkan 3 gelar bakat kekaisaran. Ya, saya. Bagus. Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu memang jenius. Hakim yang kuat di pengadilan umum mengatakan. Tampak seolah-olah dia berwajah besi dan tidak mementingkan diri sendiri. Omi berharap dia benar-benar berwajah besi dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat itu, Pangeran ke-42 sibuk berkata, Tuanmu, penjahat Omi ada di sini. Cepat dan keluarkan guilotin kepala anjing itu. Guilotin kepala anjingnya. Dan balaskan kematian bawahanku Ram Liao. Namun, Tuan itu tidak mengikuti perintah Pangeran ke-42. Dan berkata, Yang Mulia ke-42, apakah Omi bersalah atau tidak? Putusannya belum masuk. Semuanya perlu menunggu sampai penyelidikan jelas. Tuan Anda, apa maksud Anda? 42 Pangeran marah. Yang Mulia 42, tolong juga diam di samping dan jangan ganggu hakim saya untuk memecahkan kasus ini. Hakim pertama dari 9 gerbang berkata, 9 sektor. Ada total 9 hakim.
Hakim pertama adalah yang terlemah dan menangani kasus terendah. Setiap hakim dari 9 sektor dipilih secara pribadi oleh kaisar, berwajah besi dan tanpa pamrih, dan tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Tuan Yu, Anda berani tidak menghormati pangeran ini. Pangeran 42 sangat marah. Hakim penggemar pertama berkata, Yang Mulia 42, jika Anda bermaksud bahwa tidak mematuhi Anda tidak sopan, maka Anda dapat menuntut kaisar. Tepat pada saat itu, 40 pangeran masuk. Lihat Yang Mulia 40. Banyak orang membungkuk. Temui Yang Mulia Pangeran ke-40. Omi juga membungkuk sedikit. Ketika 42 pangeran melihat Yan Lin datang, mereka mengamuk. Yan Lin, kamu membunuh orang-orangku dan masih berani datang. Saudara Kekaisaran Yan Lin, jangan menyemburkan darah. Bukti apa yang kamu miliki bahwa aku membunuh orang-orangmu? Pangeran ke-40 juga sedikit marah. Dia jelas orang yang mengirim seseorang untuk membunuh Omi dan akhirnya dibunuh sebagai gantinya. Namun dia masih di sini untuk mengeluh tentang kejahatan. Dua pangeran diam, kata hakim penggemar pertama. Aula publik menjadi tenang dan hakim penggemar pertama berkata, Yang Mulia 42, sekarang setelah para pihak ada di sini, Anda menuduh pangeran ke-40 dan menteri pembantunya, Omi, membunuh seseorang. Apakah Anda punya bukti? Yan Lin mendengus. Saya tidak membutuhkan bukti apapun. Mereka tetap mengetahuinya dengan hati. Jika Anda hanya mengatakan itu, kami tidak akan dapat menyimpulkan bahwa mereka adalah pembunuhnya. Pangeran Yan Lin, Anda sebaiknya datang dengan beberapa bukti kuat. Aku mengatakan bahwa mereka tahu di dalam hati mereka. 42 mata pangeran menatap Yan Yu dan Omi dengan marah. Tentu saja Omi mengerti di dalam hatinya. Tetapi di mana begitu juga. 42 pangeran mengirim seseorang untuk membunuhnya sejak awal. Apakah dia berani mengatakannya? Bahkan jika Anda mengerti, jadi apa? Yang Mulia 42, jika tidak ada bukti, maka pejabat ini akan menunda pengadilan. Pangeran 42 telah dikekang untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika dia melakukannya, itu akan merugikannya juga. Dan pada akhirnya, dia masih tidak mengatakannya. Pangeran ke-42 mendengus. Yan Yu, ingat apa yang telah kamu lakukan. Dan kamu, Omi, kamu menungguku. Kamu budak anjing. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Hal anjing. Setelah mengatakan itu, 42 pangeran melemparkan lengan baju mereka dan berjalan pergi. Kemarahan batin Omi menumpuk seperti gunung. Bajingan ini, Omi ingin membunuhnya. Dan akan mudah bagi Omi untuk membunuhnya. Omi dalam hati berkata, Aku, Omi, memiliki prinsip sebagai pribadi. Aku akan membunuh siapa saja yang ingin membunuhku. Tidak peduli siapa mereka. Prinsip ini, apakah saya memodifikasinya sekarang karena saya menghadapi kekuasaan? Pangeran 42 ini, saya tidak memiliki dendam padanya. Jika saya harus mengatakan bahwa saya tersinggung, itu tidak lebih dari terakhir kali ketika dia merekrut saya. Saya menolaknya, itu saja. Tapi dia, bagaimanapun, mengirim seseorang untuk membunuhku. Seperti itu, apakah aku, Omi, mengubah prinsipku hanya karena dia adalah seorang pangeran? Tidak, saya tidak akan pernah merevisi prinsip saya. Dan saya pasti akan mengambil nyawa siapapun yang menginginkan hidup saya. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran. Mata Omi bersinar dengan sedikit niat membunuh. Yan Lin ini. Omi tidak tahan lagi. Dia terlalu banyak pengganggu. Maka jangan salahkan Omi karena kejam. Tentu saja, Omi tidak akan cukup bodoh untuk membunuhnya di siang hari bolong. Sehingga menyebabkan masalah dan mengancam keselamatannya sendiri. Jadi, tentu saja, Omi membunuhnya. Tapi aku khawatir tidak akan mudah untuk membunuh Yan Lin. Dengan begitu banyak menteri pembantu di bawah komandonya. Bahkan jika mereka lebih tinggi dari wilayah Omi, tentu saja tidak akan semudah itu untuk membunuhnya. Hakim penggemar pertama berkata, Baiklah, kalian bisa kembali. Omi dan 40 pangeran meninggalkan 9 sektor. 40 pangeran berkata, Omi, selama periode waktu ini, jangan berlarian sebentar. Karena Yan Lin berencana untuk membunuhmu. Aku khawatir jika kamu gagal sekali, akan ada yang kedua kalinya. Dan aku khawatir orang yang dikirim untuk membunuhmu untuk kedua kalinya akan lebih kuat. Aku akan mengirim Asang untuk melindungimu sampai kamu pergi belajar di luar negeri. Terima kasih, Yang Mulia 40. Omi, di mana tepatnya kamu menyinggung Yan Lin? Mengapa dia mengirim seseorang untuk membunuhmu? Pangeran 42 bertanya. Omi berkata, sejujurnya,
Sebelum saya datang ke 9 sekte hari ini, saya tidak pernah berpikir sampai mati bahwa orang yang mengirim seseorang untuk membunuh saya adalah Pangeran 42. Karena saya benar-benar tidak tahu kebencian mendalam seperti apa yang saya miliki dengannya. Saya hanya bertemu dengannya sekali, sebelum Anda merekrut saya. Dan saya juga pergi ke rumahnya. Tetapi Pangeran ke-42 itu sombong dan memanggil saya seorang budak. Jadi saya menolak tawarannya. Itu saja. Dan aku tidak melihatnya lagi sama sekali setelah itu. Pangeran ke-40 mengamuk. Yanlin benar-benar pengganggu. Dia mengirim seseorang untuk membunuhmu tanpa keluhan. Aku khawatir itu karena kamu memenangkan 3 gelar bakat kekaisaran. Mengingat bahwa kamu menolaknya sejak awal, kamu sejenak kesal. Itu pasti masalahnya. Baiklah. Jangan terlalu memikirkannya sekarang. Sekarang setelah kamu memperoleh 3 gelar bakat kekaisaran, kamu harus bisa mendapatkan kuota siswa asing 100%. Dan ketika kamu pergi ke Star Ocean Academy, bahkan jika Yanlin ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi mata Omi dipenuhi dengan niat membunuh. Pangeran 42 ini, Omi akan membunuhnya. Itu hanya masalah waktu. Pada saat ini, 42 pangeran kembali ke rumahnya dengan marah. Salah satu anak buahnya bertanya, "Yang mulia, apakah Yan Yu dan Omi menyergap hukum?" "Fudo pantatku. Mereka bahkan tidak mengakui membunuh menteri pembantuku. Dan hakim dari 9 sekte tidak memberiku wajah sama sekali. Aku benar-benar kesal. Sudah jelas siapa yang membunuh Ramses Liao. Tetapi saya tidak bisa mengatakan di pengadilan bahwa saya mengirim Ramses Liao untuk membunuh Omi. Jadi saya tidak punya pilihan selain menahan amarah ini untuk saat ini. Yang mulia, apakah Anda hanya akan membiarkan ini pergi? Meskipun kamu mengirim orang untuk membunuh Omi. Tapi sekarang Omi tidak kehilangan satu rambut pun. Sementara kamu telah kehilangan menteri tambahan bawaan dan lengkap. Nafas ini tidak dapat ditoleransi. 42 pangeran mengertakkan gigi. Tentu saja itu tidak bisa ditoleransi. Tetapi mengandalkan cara hukum untuk membunuh Omi, itu tidak akan berhasil. Dalam hal ini, maka jangan salahkan aku. Panggil Jin Yang dan Baibo. Ya, tidak lama kemudian, seorang pria kuat dengan bakat bawaan yang hebat, dan seorang ahli di luar bakat bawaan datang. Berikan penghormatan kepada Yang Mulia 42. Jin Yang, Paman Bai. Aku sudah memanggil kalian berdua di sini karena aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Ada apa? Yang mulia, tolong beritahu kami. Apakah kamu tahu bagaimana Ramsi Liao meninggal? Saya tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku mengirim Ramsi Liao untuk membunuh Omi. Tapi sebagai hasilnya, Ramsi Liao sendiri meninggal di jalan di luar rumah Omi. Dan sudah jelas bahwa itu adalah orang-orang 40 pangeran yang membunuh Ramsi Liao. Aku sekarang ingin kamu membalas kematian Ram Liao dengan akan membunuh Omi. Dan kemudian membunuh menteri tambahan bawaan dan sukses dari 40 pangeran. Sehingga kita bisa menjadi seimbang. Ah, mereka berdua terkejut. Jin Yang, kamu adalah kesempurnaan bawaan. Kamu akan membunuh Omi. Dan Baibo, kamu dari alam persatuan. Kamu bertanggung jawab untuk membunuh kesempurnaan bawaan Yan Yu. Baiklah, itulah misinya. Kalian pergi. Ini, pergi. Orang tua bernama Baibo itu berkata, Yang mulia, membunuh menteri pembantu pangeran lain. Masalah ini tidak biasa. Itu tidak boleh sembrono. Baibo, tidakkah kamu mendengar dengan jelas? Yan Yu yang membunuh orang-orangku terlebih dahulu. Tapi itu karena kamu mengirimnya untuk membunuh Omi sejak awal. Apakah aku mengirimnya untuk membunuh Omi sehingga dia bisa membunuh orang-orangku? Bagaimanapun, saya sangat marah. Mengapa seorang pangeran rendahan berani membunuh orang-orang saya? Kali ini, jika saya tidak membunuh Omi dan penjaga kesempurnaan bawaannya, saya, Yanlin, tidak akan pernah mau. Omi kembali ke rumahnya. Omi tahu bahwa 42 pangeran pasti masih akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Dan Omi dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi. Api yang tidak punya tempat untuk dilepaskan membangun di dalam. Jika Omi benar-benar membunuh 42 pangeran dan ditemukan telah melakukannya, maka tidak ada cara untuk meninggalkan kota Wangjing hidup-hidup. Keluarga kerajaan tidak cocok untuknya. Tetapi jika dia tidak membunuh pria ini, Omi tidak bisa melakukannya jika dia melihat betapa sombong dan tidak masuk akalnya dia, dan bahwa dia akan membunuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Saya khawatir jika Anda diawasi oleh seorang pangeran, Anda akan berada dalam masalah konstan di masa depan. Apakah benar kamu hanya bisa pergi belajar di luar negeri dengan cepat?
1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat itu, ada teriakan dari Simran. Sueyun, ada apa denganmu? Omi segera bergegas ke kamar Ki Sueyun. Ada apa? Omi melihat dan Ki Sueyun berdiri di rumah dengan wajah hijau. Ki Sueyun, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, kata Ki Sueyun. Tapi wajahnya mulai membiru. Ki Sueyun, sejujurnya, aku sudah cukup sakit kepala sekarang. Jadi jangan menambahkannya, oke? Aku benar-benar baik-baik saja. Ki Sueyun, saya memerintahkan Anda untuk segera memberi tahu saya. Ada apa dengan Anda? Teriak Omi. Baiklah. Aku akan meneliti racun itu sendiri. Tidak apa-apa. Kalian keluar. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ki Sueyun mengusir Omi dan Simran. Ki Sueyun, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak ada. Omi tiba-tiba bergegas dan mengangkat lengan Ki Sueyun. Dan tiba-tiba melihat garis hijau. 3 racun kuno sutra mayat. Apa yang terjadi di sini? Kamu memberiku penawar racun. Jadi mengapa kamu sendiri dipukul? Don bertanya dengan keras. Ki Sueyun menghembuskan napas dalam-dalam. Ki Sueyun, maukah kamu mengatakan yang sebenarnya? Aku, katakan yang sebenarnya. Yah, Omi, aku sebenarnya tidak menemukan penawar racun sama sekali. Lalu mengapa racun kuno sutra 3 mayat di tubuhku terangkat? Itu karena aku menariknya ke dalam tubuhku sendiri. Tidak masuk akal. Apakah kamu tidak takut meridianmu sendiri terkorosi? Bahkan sekarat. Omi sangat marah. Tetapi di dalam, Omi juga agak tidak percaya bahwa Ki Sueyun akan melakukan ini. Saya bukan praktisi seni bela diri. Yang saya kuasai hanyalah racun. Saya tidak peduli apakah meridian saya terkorosi atau tidak. Adapun kematian, saya telah mengendalikannya dengan satu atau lain cara. Tetapi saya tidak berharap untuk membiru. Tetapi saya benar-benar baik-baik saja sekarang. Sekarang racun kuno kitab suci 3 mayat ada di tubuhku. Aku bisa merasakannya lebih dalam. Aku akan menemukan solusi untuk racun lebih cepat, percayalah. Tang, Omi tidak ragu-ragu. Ki Sueyun, gambarkan racun kuno 3 kitab suci mayat kembali ke tubuhku. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan itu. Simran yang berada di samping tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa terkejut melihat Ki Sueyun melakukan hal seperti itu untuk Omi. Jelas bahwa Ki Sueyun pasti menyukai Omi meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Omi, jangan konyol. Tarik kembali ke tubuhmu. Kamu hanya akan menjadi tidak berguna. Dan aku berbeda. Baiklah. Kalian keluar. Aku akan mulai meneliti teknik racunku. Racun kuno sutra 3 mayat ada di tubuhku. Akan jauh lebih mudah bagiku untuk menelitinya. Aku juga dipaksa. Hati dan perjuangan Omi. Dia benar-benar tidak ingin berutang budi pada Ki Sueyun yang begitu besar. Simran berkata, Omi, dengarkan saja Sueyun. Jika kamulah yang merawat orang lain, kamu juga akan mentransfer penyakit mereka kepadamu dan kemudian mempelajarinya perlahan. Omi menghela nafas dalam-dalam. Ki Sueyun, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Tidak perlu, Ki Sueyun. Aku, Omi, berhutang budi padamu, kata Omi. Kalian keluar dulu, kata Ki Sueyun. Omi diam-diam berjalan keluar dari kamar Ki Sueyun. Omi berdiri di halaman sambil menatap. Simran bertanya, kamu pasti sangat tersentuh. Tidak, aku terkejut. Aku tidak berharap dia melakukan itu, kata Omi. Jika kamu menyukai seseorang, kamu akan melakukan segalanya untuk mereka. Dan Ki Sueyun tidak akan melakukan itu jika dia tidak menyukaimu. Saat itu, Ki Sueyun berjalan keluar ruangan dan tiba-tiba berkata, tidak, saya hanya melakukannya karena saya berjanji kepada Omi bahwa saya pasti akan memberinya penawar racun. Tetapi tenggat waktu akan datang dan saya tidak memikirkan apapun untuk dilakukan. Jadi jangan salah paham. Ki Sueyun kembali ke kamar setelah menjelaskan dan menutup pintu. Ki Sueyun tidak mengerti mengapa dia harus menyangkalnya. Dia jelas memiliki Omi di dalam hatinya. Tetapi dia menjelaskannya seperti ini. Dia tidak mengerti dirinya sendiri lagi. Mungkin dia hanya ingin melakukan semuanya secara diam-diam dan tidak suka membuat Omi berterima kasih padanya karena ini atau semacamnya. Omi memandang Simran dan menggelengkan kepalanya. Kamu akan salah tentang makna orang. Sudah kubilang. Aku tidak banyak berhubungan dengannya. Bagaimana aku bisa? Baiklah. Aku sedang tidak mood untuk memikirkan hal ini sekarang. Dan aku tidak tahu. Kapan 42 pangeran akan mengirim seseorang untuk membunuhku lagi? Dan apakah 40 pangeran benar-benar memiliki seseorang yang diam-diam bersembunyi di bayang-bayang?
Aku benar-benar seperti layang-layang di langit sekarang. Sangat rentan. Rasanya seperti hidup saya tidak dikendalikan oleh saya, tetapi oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Huang. Dan tidak ada yang bisa menahan tangan ini. Bahkan seorang pangeran dapat memberi saya kehidupan jika dia menginginkan saya. Dan kematian jika dia menginginkan saya. Saya ingin melepaskan diri dari perasaan ini dengan sangat buruk. Tetapi saya tidak tahu tingkat apa yang harus saya capai untuk membebaskan diri dari perasaan ini. Omi mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Apa? 42 pangeran yang mengirim seseorang untuk membunuhmu. Ya, sampah ini. Aku benar-benar ingin membunuhnya di 9 sekte. Jika tidak ada seorang pun di sana, aku akan menembak dan membunuhnya. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Omi, jangan impulsif. Membunuh pangeran dan ketahuan. Itu musuh keluarga kerajaan. Tapi dia ingin membunuhku, kata Omi dengan mata dingin. Sekarang dia ingin membunuhmu. Hanya kamu dan kebenciannya. Kamu hanya perlu membelanya sendirian. Tetapi jika kamu membunuhnya, tetapi menjadi musuh kekaisaran. Pada saat itu, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Hal-hal belum mencapai langkah terburuk. Jangan membuat rencana ini ya. Jika itu benar-benar berakhir pada tingkat yang buruk ini. Kemudian berimprovisasi. Sekarang dia masih akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Aku yakin 40 pangeran akan melakukan perlindungan. Kamu jenius dari 3 gelar Imperial Talent. Aku tidak percaya kamu akan dibunuh dengan mudah, Simran menyarankan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.